warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang DNA, di mana dia ditemukan, dan apa yang terkandung di dalamnya. Seluruh makhluk hidup mengandung DNA, kecuali pada beberapa virus yang mengandung RNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribose-nucleic acid, atau dikenal dengan asam deoksiribonukleat. Yang pertama harus kita tahu adalah di mana DNA ditemukan. Kita sudah mengetahui terkait dengan organisme yang memiliki sel eukariotik, yaitu terdiri dari sel hewan, sel tumbuhan, dan sel jamur. Pada sel eukariotik, kita akan menemukan nukleus yang terdapat di bagian dalam. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berbentuk X dan selalu berpasangan. Dan pada setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Pada manusia berjumlah 23 pasang, pada tikus 20 pasang, dan pada lalat 4 pasang. DNA ditemukan pada kromosom. Sedangkan pada organisme yang memiliki sel prokaryotik seperti Archaebacteria dan Urabacteria, kromosom ditemukan di sitoplasma. Nah, apa itu DNA? DNA adalah molekul yang sangat kompleks yang bertugas sebagai pembawa informasi genetik yang menentukan karakteristik suatu organisme. Bahkan, dalam kasus dua orang kembar identik pun memiliki keunikan DNA-nya masing-masing. DNA memiliki urutan kode genetik yang dikenal sebagai gen, sehingga gen bisa dikatakan sebagai bagian terkecil yang ada di dalam DNA. Setiap kode genetik menentukan karakteristik masing-masing organisme. Misal, ada orang yang memiliki mata dengan lensa berwarna biru, coklat, dan ada yang hitam. Dan semua itu diatur oleh gen. Lalu apa yang terkandung dalam DNA? DNA tersusun dari banyak molekul yang disebut sebagai nukleotida, sehingga DNA disebut juga sebagai polimer. Setiap satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Jika nukleotida tanpa gugus fosfat, maka disebut sebagai nukleosida. Pada DNA ada 4 basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang perlu diingat, adenin akan selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin dan akan dipasangkan oleh ikatan hidrogen. Karena DNA bentuknya berpilin atau memutar, maka DNA dinamakan sebagai double helix. Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Materi genetik menunjukkan suatu unit struktural. Substansi genetik terdapat di dalam nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Kromosom merupakan pembawa sifat keturunan dan dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Fungsi kromosom yang utama adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan seseorang individu. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu metasentris, submetasentris, aksosentris, dan telosentris. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, berikut adalah perbedaan DNA dan RNA.
Kita lanjutkan tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada fenotip. Fenotip adalah sifat keturunan yang dengan jelas dapat diamati atau dilihat, bahkan bisa diukur. Apa contohnya? Contohnya seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, rasa manis pada buah, warna bunga. Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan lingkungan. Istilah yang kedua yaitu genotip. Genotip merupakan sifat dasar tak tampak dan tetap, yaitu komposisi gen pada suatu individu. Biasanya dinyatakan dengan simbol berupa huruf seperti T besar, T besar, T kecil, T kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Pembastaran atau hibridisasi adalah perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat berbeda. Apa saja pembastaran itu? Yang pertama adalah monohibrid. Monohibrid adalah pembastaran dengan satu sifat beda. Kemudian dihibrid. Dihibrid adalah pembastaran dengan dua sifat beda. Istilah berikutnya adalah parental. Parental adalah orang tua induk yang dijadikan awal dari perkawinan. Filial. Filial adalah generasi yang didapatkan sebagai hasil dari perkawinan parental. Biasanya ada istilah F1 untuk keturunan pertama, F2 untuk keturunan kedua, dan seterusnya. Istilah selanjutnya adalah homozigot. Homozigot adalah individu yang genotipnya terdiri dari pasangan alel atau gen-gen yang sama. Homo, sama. Misal, T besar, T besar, T kecil, T kecil, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Homozigot dibedakan menjadi dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Biasanya kalau dominan semuanya huruf besar dan resesif sebaliknya semuanya huruf kecil. Istilah selanjutnya adalah heterozigot. Adalah individu yang genotipnya terdiri dari pasangan alel atau gen-gen yang tidak sama, hetero, berbeda. Misal, T besar T kecil, M besar M kecil, A besar A kecil. Istilah selanjutnya adalah dominan. Dominan maksudnya sifat yang dimiliki individu di mana dalam suatu perkawinan dapat mengalahkan sifat pasangannya. Sifat dominan disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya, merah dominan berarti M besar M besar. Resesif adalah sifat yang dimiliki individu di mana dalam suatu perkawinan dapat dikalahkan atau ditutupi oleh sifat pasangannya. Sifat resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya, putih resesif berarti M kecil, M kecil. Intermediate adalah sifat yang dimiliki individu dominan dalam suatu perkawinan tidak saling mengalahkan atau dikalahkan, tetapi mendapatkan alternatif antara keduanya. Sifat intermediate disimbolkan sebagai berikut. M besar M kecil, sifatnya adalah merah muda. Merupakan campuran sifat kedua induk merah M besar dan induk putih M kecil. Demikian penjelasan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.